Kita sudah menyelesaikan persamaan dari x plus 2 per x min 1 kurang dari sama dengan x per x plus 1. Yang pertama, kita pindahin ruas ini dulu ke kiri, jadinya nanti jadi min x plus 2 per x min 1 kurang x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Di sini kita kaliin silangnya, x plus 2 sama x plus 1-nya. Di sini juga min x min 1 per, ini ditulis saja penyebutnya, jadi sama dengan 0. Setelah itu kita kaliin x dikali x kuadrat, x dikali 1 plus x, 2 dikali x plus 2x, terus 2 dikali 1 plus 2 min x dikali x min x kuadrat, terus min x dikali min 1 hasilnya plus x per, terus lagi x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kita tulis lagi ya. Jadi di sini ada x kuadrat, di sini ada min x kuadrat, ini coret aja. Di sini ada x plus 2x plus x jadinya 4x ya. Terus ini plus 2 per x min 1 x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesai ini titik-titiknya. Mulai dari isi pembilangnya dulu ya. 4x plus 2 sama dengan 0, 4x sama dengan min 2, x sama dengan min setengah. Tulis ini aja ya, ini sebagai pembilang. Ini penyebutnya x min 1 sama dengan 0, x jadinya 1, terus x plus 1 sama dengan 0, x jadinya min 1. Nah, kalau yang ini sebagai penyebut. Sekarang kita buat saja garis bilangannya ya. Mulai dari yang ini, yang si min 1-nya dulu nih, yang ini nih. Udah ditulisnya. Ini min 1. Ini bundarannya apa, kosong ya, nggak penuh. Kalau yang ini, yang si setengahnya ini penuh karena dia jadinya pembilang. Terus sama si satunya ini bulatannya juga kosong, jadinya 1. Sekarang kita uji titik ya. Kita ambil dari sini nilainya misalnya 2, kita masukin ke sini. Kalau misalnya nilainya 2, x nya sama dengan 2, hasilnya ya 4 dikali 2 8, 8 tambah 2 10, berarti ini ya positif per 2 dikurangi 1 itu 1, 2 ditambah 1 3, berarti ini positif sama positif, jadi hasilnya ini positif ya. Jadi di sini tulisnya kita positif. Terus misalnya kita ambil lagi di sini uji titiknya, misalnya x 0 ya, masukin nilai 0 nya ini 4 dikali 0 0 tambah 2 itu hasilnya positif per 0 dikurangi 1 itu hasilnya min 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1, jadi sini negatif sama positif, jadi sama dengan positif per negatif, jadi hasilnya itu negatif ya. Di sininya di negatif. Nah, terus kita ngambil titik di sini. Ini kan min setengah ya, jadi sama aja min 2/4. Jadi kita ambil titiknya min 3/4 di sini. Kita masukin di sini nih, min 3/4. Ini hasilnya min 3/4, ini kan hasilnya jadinya min 3 ditambah 2, ini hasilnya jadinya negatif per sini min 3/4 dikurangi 1. Min 3/4 dikurangi 4/4, itu hasilnya jadinya minus ya, minus di sini. Di sini ya min 3/4 ditambah 1, hasilnya jadinya positif 1/4 ya, positif. Nah, ini di sini ya negatif ketemu negatif,
ini negatif ketemu positif, ini di sininya negatif, terus ini negatif, negatif ketemunya negatif, hasilnya jadinya positif ya. Ini positif di sini. Terus kita ambil lagi nih y titik nih dari yang min 1, ini kita ambil min 2 aja. Min 2 dimasukin ke sini, jadinya min 8 ditambah 2, jadinya hasilnya minus negatif per min 2 di kurang min 1, hasilnya jadinya min 3 ya, jadi tetap min. Terus yang di ini min 2 tambah 1, ini hasilnya negatif ya, negatif ketemu hasilnya positif, tetap hasilnya jadinya negatif ya. Nah kita lihat sekarang ya, karena ini kurang dari sama dengan 0, jadi yang diambil nilainya yang yang negatif, yang ini. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya yaitu dari sini ya, min hingga sampai minus 1 gabungan dari ini karena apa, himpunannya penuh ya di sini karena dia sebagai pembilang, dan juga dia kurang dari sama dengan 0, jadi min setengah koma ininya 1 ya, ini intervalnya terbuka dia. Jadi himpunan penyelesaian dari partak samaan x plus 2 per x min 1 kurang dari sama dengan x per x plus 1 itu jadinya min hingga koma min 1, ini intervalnya terbuka semua, gabungan dari interval tertutup dari min setengah koma 1, satunya ini intervalnya terbuka ya, pasti. Terus hal yang kedua, carilah persamaan garis yang mulai titik 3,1 dan 2,4. Yang pertama, kita cari gradien atau M dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Misal ya, ini Y2 nya itu 4, Y1 nya itu min 1 per X2 nya itu 2, X1 nya itu 3, 4 dikurangi 1 itu 3, 2 dikurangi 3 itu min 1, jadi gradiennya itu min 3. Setelah kita cari gradien, kita cari persamaannya. Persamaan pakai rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya berapa nih? Y1 nya 1, M nya berapa? Min 3, X X1 nya berapa? X1 nya 3, tulis min sini. Setelah itu Y min 1 sama dengan min 3 dikali X, jadinya min 3X. Setelah itu min 3 dikali min 3 jadinya plus 9. Setelah itu Y min 3X plus 9, si satunya ini pindah ruas ke kanan jadinya plus 1, jadi Y sama dengan min 3X plus 10. Jadi ini ya persamaan garisnya. 3. Diketahui fungsi X sama dengan cos X dan Gx nya itu akar X. Tentukan domain dari fungsi komposisi G, O, F, X. Yang pertama kita dari dulu G, O, F, X itu apa. Jadi dari nilai si Gx nya ini itu kan akar ya, terus si X nya itu kita ganti jadinya cos X. Nah karena yang dicarinya itu domain, syarat cari domainnya yaitu si cos X itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah di sini ini ada kuadran 1, ini ada kuadran 2, ini ada kuadran 3, dan ini ada kuadran 4. Cos X itu akan bernilai
positif saat berada di kuadran 1, itu dimana dari titiknya itu 0 sampai 90 derajat, dan di kuadran 4 ya ini, yaitu titiknya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini berarti si domainnya, si cos itu akan bernilai positif, cosnya akan bernilai positif saat ada di kuadran 1 sama 4. Jadi ini di titik 0 sampai 90 derajat, gabungan dari 270 derajat, 360 derajat ya. Setelah itu kita tentukan ya domainnya ya, penyelesaian domainnya. Nah, 0 ini akan si domainnya ini ya, nih domainnya, domain dari G O F X nya yaitu 0. Ini intervalnya tertutup ya. 0 itu 2pi kali n. Kenapa 2pi kali n? Karena si cos ini nilainya akan terus berputar atau berulang di setiap 2pi, terus dikali sama n. Terus kalau si 90 derajat ini kita tulis lagi di sini 2pi kali n plus 90 derajat itu setengah pi ya. Jadi kayak gini, tutup. Terus setelah itu gabungan dari 270 derajat, kita tulis lagi 2pi kali n ya, plus 270 derajat itu berapa? 270 derajat itu 3/2 pi ya. Terus koma 360 derajat itu berapa? Ini kita tulis lagi 2pi kali n ya, plus 2pi tambah 360 derajat. Jadi ini ya domain dari G O F X 2pi kali n, 2pi kali n plus setengah pi, gabungan dari 2pi kali n plus 3pi/2, 2pi kali n plus 2pi.